Mana dulu. dalilnya Yesus di perjanjian lama? Oke, Yesus itu di perjanjian lama belum muncul sebagai manusia yang seperti kita. Dia ada. Astaga, kau jangan menolak pintar. Inilah tanda orang mengerti buta huruf. Jadi ikut buta huruf dia. Nggak mau dengar. Berarti Yesus itu Tuhan baru, Cak Ayu. Oh, bukan. Tidak Tuhan ada Yesus di itu perjanjian Tuhan yang lama. benar. Bukan Kamu bahkan sendiri cuma bisa saya mengakui buktikan. bahwasanya di Cuma, perjanjian lama bahkan saya tidak bisa ada buktikan, Yesus. Tuhan Yesus itu Berarti lebih hebat Yesus daripada ini Tuhanmu. Tuhan baru. Bukan. Loh, kok bukan pula? Bukan. Bahkan Kenapa bisa bukan? bisa saya buktikan Tuhan saya itu lebih hebat daripada Tuhanmu. Ayo kita buktikan yuk. Oke, baik. Boleh. Oke, Oke. pertama aku bernarasi ya. Kau dengar baik-baik. Tunggu, nggak usah bernarasi, langsung aja. Aduh. Gini, kalau Tuhan saya dilempari batu, bengkak nggak, benjol nggak Tuhan saya? Tuhan saya bisa membangkitkan orang mati. Wah, jangan begitu. Yang sederhana saja. Dengar dulu. Ketika Tuhanmu Ini nggak bisa Yesus, disini. aku lempari kepalanya batu, benjol nggak? Tuhan saya bisa membangkitkan orang mati cuma. Sekarang pertanyaan Kalau Tuhanmu Yesus, aku lempari batu kepalanya, benjol nggak? bernarasi kok masih kejang-kejang kau Loh, juga. Kenapa? Ini kan kau mau uji Seperti Tuhanmu dengan pertanyaanku tadi Tuhanku. sama Kau mau ini, uji Ustaz. Tuhanku dan Tuhanmu. Ketika Ustaz ini, Tuhanmu Ustaz aku lempari batu kepalanya, benjol nggak? Cobalah lempar, coba biar saya Ya lihat. enggak, ini kita perumpama. Ini kan Bisa Tuhanmu kan kita Yesus. buktikan, kan? Nah, Ini sekarang Tuhanmu saya Yesus, ya kan? Iya, kita Nah, buktikan. ketika Yesus Sekarang dilempari saya yang batu, membuktikan, benjol nggak kepalanya? Kalau kena saya kepalanya, akan benjol nggak? membuktikan kehebatan Tuhan saya daripada Tuhanmu. Boleh Bang Juma? Dengarkan dulu. Dengar gini Bang Juma. Gila, Yesus orang saya gila. bisa, Tuhan Yesus saya bisa. Jangan main. Bang Zuma, boleh tidak kita fair? Saya bertanya, Bang Zuma, Tuhannya Islam itu kekal nggak? Nggak Kekal mati dong. nggak? Mati ya? Kekal. Oke. Iya. Bang Binsar, Tuhannya Kristen kekal nggak? Oh iya jelas kekal dong. Kenapa mati? Kenapa mati kalau kekal? Tuhanmu itu bisa menghapus dosa nggak? Kenapa mati kalau kekal? Oh kan dia bangkit lagi membuktikan dia Tuhan. Tidak dong. ada cerita. Kenapa mati? Sekarang pertanyaan saya, gini, kau Kenapa selalu mati tidak kalau percaya kekal? Yesus. Kenapa mati? Kutanya dulu, kenapa Anda Tuhanmu semua mati kalau kekal? Dengar dulu, belum 1 menit, kasih saya waktu 1 menit Kenapa saja, mati Bang. kalau kekal Tuhan Dengarkan kau dulu, Bang itu? Zuma. Eh, Oh, nggak bisa mendengar sih. Jadilah orang dewasa, Bang jangan Zuma. cuman kau, kutanya kau, kan itu pertanyaan nanti- dari nanti host. semua kau tanya nanti Kenapa bisa Yesus dijawab. Tuhanmu Sekarang, mati kau kalau dengar dia dulu kekal? Kenapa? Dengar dulu. Dia Kau dengar mendengar, terus, bangkit siapa yang lagi mau dengar nggak? ocehanmu? Gak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Nah, kutunjukkan ya, Dia- kutunjukkan dia kau bangkit ya, nggak? Bahwa bahwa membuktikan dia Tuhanmu Tuhan. itu Yesus dibangkitkan oleh Tuhanku ya. Mana ada Tuhan? Oke, ya. Di zaman Yesus berada ada Tuhanmu. Iya, Sembarangan. Tuhanmu itu kemudian tidak ada sebelum Maria ngedan, betul? Iya, ke dagingannya jelas. Ya nggak kok masalah. kedagingan? Tuhannya Iya, orang betul. Yahudi ada dagingnya nggak? Oh enggak, makanya Yesus punya Tuhan orang Yahudi yang seranggap itu. Saya belum bernarasi 1 menit udah kejang-kejang. Dinda Bang Natalia, Zuma 1 menit kasih. bisa ya. buka Aku kisah 1 menit. para wartawan 2 nomor 32, Dek. Bisa Bang. Ya, lihat dulu nih ya sayangnya, Saudara Panding. Kita lihat dulu nih ya, kehebatan Enggak, Tuhanku saya ya. bernarasi 1 menit kita buktikan Tuhan siapa itu yang paling hebat, Bang Juma. Ya ini kita buktikan ini siapa Tuhan yang hebat. Kita buka. Kita pakai Habis itu Bible aja, Kisah- pakai Bible, kisah- pakai Bible. Kisah berapa tadi Bang? 32. 2 Saya- nomor 32. Saya yang bertanya nanti, Bang Juma. Ini kita buktikan siapa Tuhan yang hebat di sini. Buka dek. Bukan menyanyi loh. Oke. Meong apa? Iya, emang kenapa? Yesus inilah yang dibangkitkan. Dibangkitkan. Siapa yang bangkitkan? Allah Bapa. Masalahnya, Alhamdulillah. iya, masalahnya Siapa yang apa? dibangkitkan? Yesus. Siapa yang membangkitkan? Allah Bapa. Mana ada bapaknya di situ? Allah ya udah Allah. Allah berarti Wah, Tuhan itu Allahmu. Wah, gini. Yesus dibangkitkan oleh Allah.
Yeay. Allah. Itu Wak. Itu emang itu. Yes, 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 Cuma. yes, 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 yes. Kau Yesus yang dibangkitkan oleh Allah. Berbisnis. Yeay, kodong. Anda kok kau berdiskusi cuma. Yeay, kodong. Oke, Sudah, udah. Ini sudah bukti oke. akurat. Yes. Nih. Oke. Yesus Sudah dah. dibangkitkan. Yesus dibangkitkan dari apa ini? Iya, dari kematian. Iya. Artinya kamu harus berterima kasih kepada Tuhanku yang telah membangkitkan Tuhanmu. Kalau kak gini, oke, aku terima, aku kasih. Ya udah, oke, udah sudah, Del. Udah. Saya mau merayakan kemenangan dulu. Cicak di dinding, diam merayap. Datang seorang oten, hop, otaknya dimakan. Sakit hatinya Dosma. Bikin LP. Kisah Para Rasul 2 nomor 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Wah, kena kali di jantungnya. Masih mau kau datang besok? Ternyata Tuhanmu dibangkitkan Tuhanku. Man rasa kok. Makanya cepat hilangkan ini. Hilangkan nama Allah cepat di kitab kalian. Hilangkan segera. Karena kalau tidak, itu Allah, A-L-L-A-H. nah, kalau dalam Al-Quran Allah dilatinkan apa? Huruf apa jadinya? Itu abjadnya, siapa yang menciptakan abjad? Kayak gue cuma A sampai Z, siapa menciptakan cuma? Inilah dia si A, B, C. Ciptakan cuma. Siapa menciptakan abjad? Siapa menciptakan abjad? Yang menciptakan abjad itu adalah Allah. Siapa? Tuhanku dong. Ah, itulah kau. Mau dalilnya? Mau dalilnya? Mau dalilnya? Saya tanya sama mau Siapa? dalil nggak? Kalau mau Siapa dalil, aku pencipta kasih dalilnya abjad? nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan perbedaan bahasa dan menciptakan warna kulitmu. Oke, Allah yang menciptakan bahasa, artinya Allah yang menciptakan huruf-huruf. Tolong tunjukkan mana dalilnya Yesus menciptakan bahasa. Huruf aksara Batak. Allahmu juga menciptakan. Iya. Huruf aksara Dalil Batak. Yesus menciptakan bahasa mana? Enggak, huruf aksara Batak. Allahmu juga menciptakan. Ini. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum. Akulah Allah yang menciptakan perbedaan bahasamu. Mana dalilnya Yesus menciptakan bahasa? Mana? Mana dalilnya Yesus menciptakan? Ah, mati cuma ini ya. Sakit di kepala aku nih kau, iya. Dosma tolong nih, Dosma. Dosma tolong. Jangan kau sibuk bikin LP, Dosma. Ini loh, jemaat-jemaatmu yang kau bela-bela ini kasihan jadi babak belur di sini. Babak belur kau bilang kok. Dari tadi mic dimatikan. Parah. Al-Quran menjelaskan wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin.
Akulah Allah terima kasih. yang Terima menciptakan kasih Bang Juma. langit dan bumi, menciptakan perbedaan bahasamu, menciptakan warna kulitmu. Dan sungguh pada yang demikian itu benar-benar tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, mana dalilnya Yesus menciptakan bahasa? Ke saya dulu Bang Juma yang tadi kan Bang Juma kata Tadi sudah kutunjukkan dalil toh. kirain Bang Juma ini berilmu. Ayolah diskusi baik Bang. Kisah para Rasul 232, Iya, Yesus betul. dibangkitkan Iya, oleh aku- Allah. Masa saya nggak bisa ngomong membantah? Nah tadi Anda minta, Anda mempertandingkan betul. antara ciptaan dan pencipta. Iya, Ku kasih jangan dalil. dulu. Jangan dulu. Kisah para Jangan lebar Rasul, dulu. Itu dulu kita, Bang. Rasul. Kisah para wartawan, bab 2 nomor Ini Bang Juma, 32. betul. Kan saya udah mengakui bahwa Yesus Yesus itu dibangkitkan inilah Allah. yang dibangkitkan Ya, Allah. oke. Dan Oke. tentang hal Dan saya itu kami begini, Bang semua Juma, adalah dengar dulu. saksi. Ada Iya. dalilnya. Ya betul. Sekarang pertanyaan sudahlah. saya biar saya pintar nih Bang Juma. Oh Allah Subhanahu Wa Taala mengklaim Nabi Muhammad adalah kekasihnya. Kenapa nggak dibangkitkan seperti Yesus Bang Juma? Jawab. Untuk apa dibangkitkan? Oh berarti gak berguna. Untuk apa ya? Gak berguna ya? Nabi Muhammad Wah, dengar. keren. Saya jawab. Oh, iya. Yesus naik ke surga. Betul, betul. Udah Mana mengerti, ajarannya kan? untukmu? Mana ajarannya untukmu? Mana? Untuk Tunjukkan. tahu itu kan Bang Juma. Yesus naik ke surga, tapi apa yang disimpan Yesus sebagai kenangan untukmu? Tunjukkan ke saya. Runtuh si Juma di situ. Mampus kau. Yesus naik ke surga. Apa tadi itu? Yesusnya yang ke surga, Yesusnya yang ke langit. Itulah, Yang saya itulah. tanya, apa yang Kebodohan, Bang dititipkan Juma. Yesus kepada orang Kristen? Nah, Jawab. Itu emang gak ada Coba. Yesus naik ke langit. Yang dititip Yesus untuk orang Kristen apa? Kan Yesus aja yang ke langit. Aku Kristen jawab. tidak. Kristen Yang tidak naik ke dititip, langit. oke. Cuman Iya, Yesus. iya, aku jawab, Kalian oke. berpisah dengan Yesus. Iya, Kalian oke, aku berpisah. jawab. Nah, sekarang pertanyaan Oke. saya, apa Oke. yang dititipkan Yesus untuk Karisteng? Oke, saya jawab. Ya. Dititipkan Yesus bagi kami adalah ajaran yang benar. Mana? Tunjukkan. Jangan Tunjukkan. menggauli bocil, menggauli binatang. Jangan. Itu dia. Jangan menggauli bocil, tapi menggauli binatang boleh. Kasih Satu Kau negara lihat gitu, gereja-gerejamu itu, gereja-gereja barat tuh. Dan gimana? Saksikan gereja baratmu tuh. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Bible, di bilangan 31 nomor 18, apa yang dikatakan di sana? Hei, kutanya samamu. Bilangan 31, apa yang dikatakan di sana? Coba. Imamat 31. Apa yang dikatakan di sana, Bung? Ini kitabmu kan, menurutmu kan? Jangan menurut lah. Kutanya samamu. Jadi, Ayo. kan mau jelaskan dulu ajaran yang ditinggalkan Yesus itu. Apa Itu ajaran tuh- Yesus? Mana coba? Ya, Ajaran dia Yesus katakan, mana? Dia mengajarkan kasih, mengasihi musuh. Nah, mampus tuh di ini dia Ya, dikena Bang Zuma, ditembak dari bawah. Naik Langsung lagi. dua-duanya kena ya. Langsung dua-duanya Naik kena lagi, ya Bang. naik lagi Bang Zuma. Kok bisa langsung dua-duanya gitu kena ya Bang Zuma sama si Oten itu ya? Enggak, Oten ku turunkan supaya jangan ngerocos terus. Oh, iya. Mana Bang Zuma? Ntar ganti akun dulu, kayaknya ganti akun dulu coba. Di siapa yang naik Natalia? Ada yang naik ya? Oh iya, Meiti. Halo, selamat malam. Malam. Meiti Kristen atau Islam? Kristen. Oke, Kristen. Gimana nih Bang Pandi? Nunggu Bang Zuma aja apa langsung ngobrol Silakan dulu nih? nanti sambil tunggu Bang Zuma, kalau Bang Zuma masuk langsung masuk. Oke. Iya Meiti. Gimana nih Tuhanmu Iya. nih? Katanya kekal nggak? Tapi kok pernah mati ya? Gimana tuh? Ya, Bang Zuma manusianya udah yang datang. mati, Tuhannya enggak. Silakan Bang Zuma. Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Suma. Malam Ibu Meti. Nah, ini kayaknya bagus bisa berdiskusi dengan baik. Silakan Ibu. Ya, temanya apa sih ini Tuhan bisa mati ya? Kenapa Tuhan bisa mati? Iya, bisa jadi. Silakan. Dalam pemahaman Kristen kan Tuhan menjadi manusia, jadi manusianya yang mati, Tuhannya sih nggak pernah mati. Maksudnya manusia, Tuhan menjadi manusia. Iya, Yang menjadi manusia Tuhan. iya, kan konsep kekristenan kan seperti itu. Tuhan Apakah menjadi seperti manusia. apakah seperti konsep nasi, beras jadi nasi? Beras jadi nasi, Iya. kayaknya kurang tepat sih analoginya. Analogi yang benarnya kayak mana, Ibu? Ya pokoknya Tuhan menjadi manusia. Nah, itu tadi beras jadi nasi berarti. Beras jadi nasi, beda Iya. lah. Nah, terus gimana dong? Analoginya gimana? Kucing jadi sapi. Nggak bisa juga dong, karena Loh, maksudnya lalu ya kalau kucing jadi sapi Kalau aja tidak bisa, lalu bagaimana Tuhan bisa Anda ajarkan ke kami jadi manusia? Itu ilmu dari mana, Ibu? karena begini, Tuhan kan pencipta, jadi dia bisa menjadi apa saja. Sedangkan kucing kan dia nggak bisa menjadi sapi dong, karena dia cuma sama-sama Tuhan cipta. itu pencipta atau Tuhan bisa menciptakan dirinya? Tuhan pencipta. Oke, berarti dia bisa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Bisa dong. Nah, berarti Yesus ini manusia yang diciptakan tanpa ayah. Ya, boleh dikata seperti itu. Oke, berarti Yesus ciptaan. Kalau begitu bukan beras yang menjadi nasi. Tidak cocok analogi itu. Yang benar adalah Tuhan menciptakan makhluknya tanpa ayah, seibarat Tuhan menciptakan Hawa tanpa ibu. Iya, Berarti yang Gimana mati ya? bukan Tuhan, tapi murni manusia. kalau kita bisa menjawab itu dengan mengerti konsep Tritunggal tanpa Tritunggal memahami konsep ini buatan Tritunggal, siapa? pasti Tritunggal ini gagal buatan paham. siapa, Ibu? Konsep siapa yang bikin? bukan masalah buatan, tapi maksudnya ya itu memang sudah ada dalam Alkitab kan. Di mana itu tertulis Trinitas di Bible? Memang tidak tertulis tapi tersirat, terpahami. Oh lama. Bagaimana ceritanya? Kenapa bukan ibu aja yang jadi Tuhan? Karena ibu Masa bisa ibu bikin bisa firman ada baru. tertulis. Yesus Karena, adalah firman begini, jadi karena- manusia. Ketika dia jadi manusia sebagai pembawa firman, dia nggak pernah ngucapin itu. Tapi ibu bukan Yesus, tapi ibu bisa ngucapin. Harusnya ibu lebih Tuhan dari Yesus. Karena ibu punya Tidak firman dong, karena baru. saya sadar dong, saya diciptakan. Begini, kenapa ibu kadang membuat firman begini, baru? Pemahaman bukan Ibu firman kenapa yang bikin baru firman? karena Trinitas ini nggak ada di Bible, tapi ibu bikin. Berarti ibu bikin firman sendiri. firman memang tidak ada dibilang Tritunggal, tapi kan maksudnya ada konsep pemahaman Tritunggal di dalam situ, bahwa ya Bang Suma Bagaimana? pasti sudah sangat Maksudnya mengerti kan? Tritunggal itu Sudah berulang apa itu, kali Ibu? baca Alkitab toh. Ya, Sudah ini yang berulang saya tidak kali baca paham. Alkitab. Tritunggal itu Pasti- maksudnya apa? Tiga. Ya, Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha Esa, tapi dalam hakikatnya ada tiga. Lah, berarti tidak Maha Istilahnya Esa dong. pribadinya ada tiga yang bisa. Tidak Maha Esa kalau begitu. Mungkin maksudnya ibu Tuhan itu satu. Satu ini bisa dibagi tiga, Iya, bisa dibagi dua, tidak bisa dibagi 10. Tidak bisa dibagi. Loh. Tidak bisa dibagi tiga. Loh, jadi apa ini? Ada Yesus, ada Bapa, ada burung merpati. Katanya nggak bisa dibagi tiga, tapi itu ada bagi-bagi gimana? Yang mana yang betul, Ibu? Kalau satu, Apa ya? kalau Tuhan Ibu satu, mungkin masih bisa masuk akal. Tuhan Kristen itu satu, makanya bisa dibagi-bagi tiga. Tapi kalau dibilang Maha Satu, itu tidak bisa dibagi.
Karena yang dikatakan Maha Tunggal itu tidak bisa dibagi, sedangkan Tuhan Anda itu bisa dibagi 3, berarti Tuhan Anda 1. Tapi ibaratnya begini ya, satu ini bisa dipotong-potong. Telur itu kan ibaratnya begini, telur itu kan satu, kita sebutnya telur ya, sama dengan misalnya Allah. Ya, telur. Bukan Kita Allah, ibaratnya bukan telur, kan Allah, ada diluruskan dulu. cangkangnya. Bapak atau Yahweh. Ya, apapun istilahnya lah, Nggak kita bisa, tahu nggak bahwa yang bisa. dimaksud Jangan menyebut Kristen nama itu kan Tuhanmu pencipta. dengan sembarangan. Ingat itu. Itu Oke hukum lah, mau Taurat. Yahweh, mau Tuhan, mau Yahweh mau aja, Tuhan, mau Yahweh. Allah. Ya, tapi Yahweh. kita tuju kepada Dia Sang Pencipta, gitu kan? Mau Bapak, mau Karena siapapun. Yesus bukan pencipta, yang jadi bukan ke Yesus. Yahweh aja, Yahweh. pencipta. Yahwehnya Kristen Oke. kan ya. Nah, terus Ya itu kan maksudnya ibarat kayak telur lah. Allah itu kan ibaratnya kok gini. Allah ya, lagi, telur. Bu? Yahweh. Kebiasaan sih, kebiasaan. Ya, Kalau makanya saya sih jangan pakai kebiasaannya. namanya Tuhannya Islam, enggak boleh. Yahweh. Kalau masa sih tidak boleh karena di dalam Alkitab ada ditulis Nah, Allah. itulah kalian saudara Kristen dipatolo-toloi sama lembaga Bible. Tidak ada kata Allah di situ, tapi disimpan Kenapa supaya Pak Suma tidak protes ke sana, ngapain ke sih protes? lembaganya? Harusnya pencuri yang sadar kalau dia orang benar, ini barangnya orang kembalikan. Tapi kalau agama Anda Karena agama kan yang salah, begini, karena- sadar itu hasil curian tetap akan dipertahankan. Di situ kita lihat Karena, buktikan. Kita buktikan agama Anda itu masing-masing- agama benar atau agama salah dari situ. Kalau Kristen sadar dirinya agama benar, maka segala sesuatu yang salah keluarkan dari Bible. Jangan Begini, kemudian masing-masing kan pasti merasa masing-masing namanya iman itu pasti merasa benar, ya kan? bukan masalah benar atau tidak. Sekarang begini, Bu. Ada barang Anda diambil sama tetangga. Tetangga merasa itu punyanya. Menurut Ibu, ini tetangga tak waras atau tidak? Masing-masing punya. Karena masing-masing teminya. begini. Nah, inilah kehancuran Kristen karena otaknya itu tidak berfungsi ketika berbicara kebenaran. Nyata-nyata motornya Ibu dicuri sama tetangga. Sekarang permasalahannya ketika tetangga merasa itu motornya, apakah Ibu mengatakan oh ini sudah betul? Begini, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu motornya kita? Kalau saya juga merasa itu motornya saya. Oke, sekarang kitab Anda bahasa apa? Aslinya bahasa Yunani kan? Terus Ketika diterjemahkan bahasa Yunani ini ke bahasa Indonesia, ada nggak kata Allah yang bisa diambil di situ? Tidak ada, karena aslinya Yunani menulis kata theos. Theos ketika diterjemahkan ke Indonesia artinya dewa. Kenapa larinya ke Tuhan kami? begini, menurut kan kalau misalnya Theos itu menurut Bang Suma dalam versi bahasa Indonesia itu di Indonesia kan dewa, tapi dewa kan menurut pengerti kalau agama Kristen kan yang pencipta itu kan kita sebutnya bukan dewa tapi Allah. Loh, Allah itu Tuhannya umat Islam. Sejak kapan Ibu jadi Islam? Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Tuhannya agama Islam. Oh, tidak Allah Yahweh, bisa. Tuhan. Subhanahu wa ta'ala itu artinya maha suci, maha tinggi. Yesaya 5 nomor 16. Itu Tuhannya Yahudi. Yang disebut maha tinggi, maha suci itu Tuhannya Yahudi. Subhanahu wa Terus ta'ala Subhanahu itu wa Tuhannya ta'ala. umat Islam. Subhanahu wa itulah ta'ala Tuhan itu umat artinya Islam. maha suci, maha tinggi. Itu Tuhannya Yahudi. Subhanahu wa ta'ala. Begini pengertiannya Sedangkan pokoknya Kristen dalam itu Tuhannya terjemah- Theos, Ibu. Kristen itu Tuhannya Theos. Gak usah malu-malu, akui aja. Kristen itu bukan Pokoknya Yahudi. begini. Kristen Pokoknya- itu kitabnya Yahudi diambil dalam terjemahan Septuaginta. Theos muncul di situ. Orang Begini, yang saya pertama Kristen itu orang Roma. Yahudi diambil dalam terjemahan Septuaginta. Theos muncul di situ. Orang Begini, yang saya pertama Kristen itu orang Roma. Roma itu penyembah dewa-dewa. Jadi nggak usah malu. Kristen memang menyembah dewa. Begini, saya tidak mau ribet ya, apapun maksudnya begini, mau dibilang apa yang jelas kita iman kita tertuju bahwa kita mengimani bahwa kita
sama Sang Pencipta toh, langit dan bumi satu ji itu toh. Satu ji itu Salah pencipta ibu, langit dan jangan bumi. ki sama-samakan ki. Tidak bisa ibu samakan. mungkin Siapa macam-macam. siapa Tuhan tak yang kita sebut pencipta langit dan bumi? Memang berapa Allah saya tanya kita? Berapa? Kok jadinya berapa Allah Satu, toh? gimana sih? Inilah orang Kristen. Kok berapa Allah? Tuhan itu cuma Begini satu. berapa pencipta? Tidak mungkin 5. Tidak mungkin 5. Cuma- Pasti satu. Satu jadi memang cuma agama Kristen 3 Tuhannya. Tidak, satu Loh, kok kita kenal. tidak? Pencipta langit. Secara universal, semua itu adalah Sang Pencipta. Siapa Cuman pencipta bagaimana itu? kita Siapa mengenal? pencipta itu? Ya. Siapa pencipta itu? pencipta bagi saya, dia yang awal dan yang akhir. Iya siapa? Siapa namanya? Namanya ya dia Sang Pencipta, namanya Iya sama seperti dia siapa Bapa. namanya? Ini mi orang ini mi orang dompalak namanya. Orang Hindu juga mengatakan yang mereka sembah adalah pencipta. Orang Buddha juga mengatakan yang mereka sembah adalah pencipta. Itulah masing-masing. Kalau dia mungkin mengenal Sang Penciptanya dengan namanya, misalnya siapa, melalui siapa atau siapa. Nah kenal Tommy Tuhan tak kita dengan nama Yesus atau Yahweh atau Roh Kudus. Jangan Tommy ambil Tuhannya umat Islam. Ngoa sekali itu namanya serakah. Tidak Ji, tetap Ji Tuhannya agama Islam Allah Subhanahu Wa Taala toh. Subhanahu wa ta'ala itu gelar. Itu gelarnya Tuhan kami. Tuhan Allah itu gelarnya Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala itu gelar. Coba Anda baca Yesaya 5 nomor 16. Tuhannya Allah- Yahudi gelarnya Allah apa? Allah bagi kita apa? Tuhan toh. Mati meja. Bedakan nama Bu dengan gelar. Allah itu nama kodong. Ngapa na tolo-tolo kamu seh? Pencipta. Allah itu nama. Nama Iya, menurut kita. nama Tuhan pencipta langit dan bumi bagi Islam itu adalah Allah. Oh, kalau Allah di dalam bagi Kristen Allah itu pencipta. Dari mana orang Kristen juga punya Allah kamaseh? Dari Alkitab nih. Alkitab tak itu Kalau mau tolong-tolongi. Tidak misalnya ada Theos itu ibu. diterjem- Sekarang kutanya Ki dulu ibu. Theos. Kita sembah Sang Hyang Widi tidak? Kalau begini, kalau Sang Yahweh yang dia maksud pencipta ya berarti masuklah bagiannya. Berarti kita sembah dewanya orang Hindu. Nah, saya tidak sembah dewanya, saya juga tidak menyembah apa. Allah Dia Subhanahu mereka wa Ta'ala menyebut toh. sembahan mereka dengan sebutan Sang Hyang Widi. Anda minnek Begini, orang beragama tidak punya begini, pendirian sudah, begini kalau ini. begitu, biar diambil nih, Serakah maksudnya kalau semua memang Tuhannya kita- orang mau semua nambe, Tuhannya Yahudi nambe tongi, Tuhannya Hindu nalle tongi, Tuhannya Romawi nalle ngasengi, ale ngaseng balala. Tuhannya orang Kristen, Tuhannya Tomo, namanya Yesus. Yesus itu punya senior, namanya Bapak. Ada juniornya namanya Roh Kudus, yang adalah hantu suci, Pneuma Hagios. Anjo lagi Roh Kudus itu punya Islam. Di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Di Indonesia baru ada istilahnya Roh Kudus. Karena Kristen itu suka bunglon, nyamar-nyamar. Kenapa ada lagi di Islam lagi? Roh Kudus ada di Islam. Nenek Mukiper ibu. Roh Kudus itu ada di Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Pengarang kitab Anda di Indonesia ini mengambil istilah Roh itu Kudus masuk itu ke apa? Bible. Supaya Roh pakai Kudus itu nipu-nipu. siapa? Supaya orang Islam bisa Kalau di Islam Roh Kudus dimurtadkan. itu siapa? Apa? Ya Roh Kudus itu siapa di dalam Islam? Roh Kudus Roh Kudus. itu adalah malaikat Jibril. Sekarang saya Jadi tanya. malaikat Jibril sama dengan Roh Kudus. Yes, Nama lain itu Roh atau Kudus nama kan lainnya Roh Kudus itu gelarnya malaikat Jibril, tapi lagi-lagi nalukka miseng Bible, nalle miseng, nalukka misedeng, arampok misedeng Bible, pelukats, kapal tenggelam, pencuri, Yang mana diambil keduluan? lagi kata Roh Kudus, Yang mana dimasukkan keduluan? lagi ke Kristen atau dalam Islam? Bible. Padahal ibu, Yang mana- orang Belanda yang bawa Bible masuk ke Indonesia tidak tahu apa itu Roh Kudus. Yesus itu bahasa Yang mana keduluan? Aram, tidak ngerti apa itu Roh Kudus. Yesus Paulus itu mengajarkan Biblenya menggunakan bahasa Yunani, tidak ada kata Roh Kudus di dalam bahasa Yunani.
Anda minne bikin rusak negara. Begitu dia masuk ke Indonesia, ke Islam-Islaman Bibelnya. Terjadilah perdebatan. Nasabah injok karisteng tidak mau, tidak puas kalau dia tidak pakai pakaiannya orang. Selalu mau pakai pakaiannya orang. Pun pergi ke di Israel, na pakai tuannya Israel. Antama ki Bali, na pakai tuannya Hindu. Ngapa na kamanjo? Alemi pae. Menaik rezeki alemi, tidak mengapa. Memang harus Bu, supaya Kristen menggunakan bajunya sendiri, Islam menggunakan bajunya sendiri. Tidak apa-apa Itulah juga hebatnya kalau agama kita penjajah. Bukan cuman harta yang dijajah, akidah juga dijajah. Agama penjajah itu begitu. Tidak apa-apa, Ji. Ambil Nah, jajah orang suka tidak merampas, apa-apa, penjajah karena yang itu suka terpenting kan merampas, tidak. bukan hanya merampas harta benda, bukan hanya merampas kemudian barang-barang, tidak. Rempah-rempah bukan hanya rempah-rempah yang dirampas, tapi akidah juga dirampas. Itulah warisan penjajah. Suka merampas hak orang lain. Kalau diprotes, marah. Dibilang kita penista. Padahal kita menjelaskan, hei pencuri, sadar-sadar mau itu paluka. Sudah mengko itu bercuri, sadar-sadar mengko. Kalau agamamu itu agama benar, enggak usah kau pakai hal-hal curian untuk kau pakai untuk sebarkan agamamu. Kalau agamamu itu agama benar, kau tidak perlu menggunakan hasil curian dari agama orang untuk kau ajarkan. Ajarkan aja dewamu. Theos, Bapa, Theos, Yesus, Theos. Apa itu? Bermerpati. Ajarkan aja. Ngapain kau pakai istilah-istilah Islam? Alkitab, Roh Kudus, iman. Mama ngapa nani agama kama tong bunglon? Sadar-sadarlah saudara-saudara. Kenapa kita berdebat Islam Kristen? Coba lihat Hindu dengan Buddha. Makanya terjemahannya itu salah. Terjemahan itu harus sesuai, Bu. Enjo dikana terjemahan, yang disebut terjemahan diterjemahkan dari aslinya. Dari aslinya diterjemahkan ke bahasa di mana dia pergi. Ini Indonesia bukan Arab. Ini Indonesia punya bahasa disebut bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ketika Bible Kristen masuk dengan bahasa asing, mohon diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kenapa ada bahasa Alkitab, Sede? Berarti yang salah kalau kita mau bilang begitu, karena yang menerjemahkan itu ya bahasa di dalam bahasa Indonesia. Nah, siapa yang salah? Yang salah, saya tidak tahu siapa yang salah. Yang jelas seperti itu kalau kita menganggap masa tidak tahu siapa yang salah? Nasa-nasa di Bible ada tulisan Allah, masih tanya siapa yang salah? Yang salah Bang Suma, karena kenapa mau protes? Anasanami. Ini sama halnya ibu dicuri baranta, terus ibu pi melapor di polisi, ibu yang salah. Maunya ibu itu. Jadi kalau ada pencuri biarkan saja. Dengan cuma bahas dengan arti. Jangan kesamakan ibaratnya arti. Kalau merah memang dicuri, Ibu, mau tidak ibu menyembah setan? Tapi kan ini cuma terjemahannya. Ya memang sudah disetujui dan mau tidak ibu disebut Theos itu setan? Mau enggak? Karena hanya tidak disebut. Ustadz tidak ada dibilang. Iya, Ustadz itu urusin umat. Kalau Bang Suma urusin penipu, pembohong, pendusta, penyesat. Bedakan. Nakan net ya Ustaz. Saya ini bukan Ustaz. Kenapa kita bilang penyesat kita? Nah, kalau kita merasa kita penyesat ya gugat nih. Tapi kan kita tidak merasa kita sebagai pihak sekarang begini. Bisakah saya mengatakan kepada ibu, bisa enggak saya mengatakan kalau emas itu adalah batu, atau batu itu atau apa yang bagus? Onde-onde Jawa itu adalah emas. Bisa enggak? Ibu, mau beli emasku? Ibu bilang, mana? Kuantarkan ini emas. Tapi yang saya kasih itu adalah onde-onde Jawa. Mau beli? Hah?
Allah itu iya. Ini kan Salah. beda ini. Begitulah Ini kan cuma juga terjemahan. Yesus, begitulah juga Theos yang bukan Allah Anda sebut Allah. Kama Beda deh, ninjo pokoknya kamase. terserah ya Theos itu pokoknya Allah itu apapun mau Allah mau Bapa mau apa yang jelas kita maksudnya Ya begini adalah kalau pencipta. pencuri kalau diinterogasi sama polisi begitu. Pencipta langit dan bumi. Saya Karena tidak merasa Anda yang dikasih sedang pencuri. diuntungkan. Anda yang sedang diuntungkan karena Anda yang menikmati hasil curian. Makanya Kenapa mengatakan begitu. diuntungkan Beneng? Apa Beng untungnya dengan sebutan begitu Kak? Iman tertuju ji, terserah mau sama siapa. Kalau Tidak bisa misalnya kita Kristen, begitu. Kenapa kita kalau bilang apa ambil untungnya? Allah itu Allah. Kalau memang tidak bisa Ya sudah Ki, kembalikan dong. Kembalikan. Kembali kami pergi di karena kita yang protes Ki. Pergi Karena kemana? kita tidak merasa kita bersalah. Bagaimana Tidak bersalah ceritanya? Ki. Ante kamu Serius Ki. tidak merasa bersalah. Serius Kak, tidak merasa bersalah karena aku Oke. baca ji Alkitab begitu ji. Injo Memang kita begitu, sebut Kak. lagi Alkitab. Ngapa nak kul kitab tak itu namanya Alkitab? Dari mana ilmunya sedang Injo? Namanya memang Alkitab, kitab suci Dari Kristen ya, mana? Alkitab. Dari mana kitab Kristen bisa disebut Alkitab? Dari mana? Tidak tahu pokoknya dari lahir saya Makanya membaca jangan ki Alkitab. ngotot, jangan ki ngotot, Di. Jangan ki ngotot. Kalau tidak ada ilmu Bagaimana tak saya jangan ki tidak ngotot. Karena itu yang dibaca Alkitab. Ada di situ Allah. Ada Injo di situ Allah. Masa injo kita mina protes? kada petolo-tolo injo kapal Yang tenggelam, kapal penting kan talang bahasa maknanya Latinnya. maknanya ditahu. Maknanya ditahu. Misalnya saya percaya Bapak lewat Yesus Kristus. Kita percaya Allah SWT melalui Nabi Muhammad. Itu dipastikan dipahami itu inti esensinya iman. Iman yang Tapi tidak kenapa bisa kita begitu, berbeda? Ibu. Karena- Yang disebut kitab suci itu ada kata suci di Kita situ. jangan bikin tidak bisa Bang Suma. Kita jangan terlalu ribet masalah penyebutan. Oke, sekarang Padahal saya tanya iman Ibu, yang kita sama-sama. kalau ada pencuri ayam ini kemudian saya ganti dengan Yesus, bisa nggak? Bisa nggak saya Jangan pakai? samakan pencuri dengan Sama beginian. Beda itu lah. Martina, sama itu. Tidak sama dengan Sama kule. Martina. Bagaimana mungkin Kule. makhluk roh yang datang menjadi manusia, dibunuh sama manusia, masuk di dalam rahim manusia, keluar dari vagina manusia, kau bilang Allah, Cak Yuyu. Bagaimana bisa? Nggak Siapa bisa. yang bilang Allah? Seperti Yesus Yesus, itu manusia. tidak mungkin bisa Siapa bilang? disebut sebagai ayam. Karena bukan pada Siapa? tempatnya. Begini Bang Suma. Siapa yang bilang Yesus itu bukan manusia? Nah manusia aja dia makan, dia berak, dia Kalau lapar. begitu Tuhanku yang disebut Allah itu bukan manusia. Jangan pakai. Karena tidak cocok. Masuk nih di otaknya, masuk nih. Begini. Tidak masuk. Begini. Bukan masalah masuk atau Beginilah tidak tabiatnya masuknya. kalau makan babi, keras kepala. Makan Kamu babi ke bilang saya. Yesus itu Vegetarian, manusia. Kak. Kami tidak mau Tuhan kami disandingkan dengan manusia karena Tuhan kami tidak siapa beranak. Yang siapa beranak kamu itu ayam. berpikir Bertelur bahwa- kalau ayam. Siapa yang Tuhanmu berpikir beranak agama kan? Islam sama Saudari Tuhannya dengan saudari kita? Meti, Beda Tuhanmu gitu. beranak kan? Itu siapa yang bilang Tuhan beranak, Tuhan beristri? Itu jika pemahaman tak begitu bahwa Allah itu tidak beranak, Buktinya tidak beristri. Yesus Karena disebut menurut sebagai otaknya anak. Kita, Yesus disebut itu sebagai punya, anak. Allah itu Anak bisa apa? secara Yesus karena kita- disebut anak. Begini, Anak kalau apa? kita, Anak ayam. Anak Tuhan kan? mengasumsikan Allah Kalau itu Yesus bisa itu nge-seks anak sampai bisa dewa, melahirkan. jangan ki bawa-bawa nama Tuhanku. Itu saja saya minta. Begini, kalau kita bisa, kenapa kita begitu? Karena kita bisa berpikir Allah itu nge-seks mungkin jadi dia punya anak. Logikanya kan begitu Tidak. asumsi tak. Buktinya kan Tidak. kita bilang, Loh. Allah itu tidak Yesus itu disebut sebagai anak Tuhan, anak Theos. Silakan. Kenapa, Mi? Tidak Kalau dia jadi anak Tuhan, tidak berarti ada masa alasan harus melalui kami hubungan umat seks Islam Allah untuk pun melarang berseks, Yesus anak Theos, anak dewa, anak Maria, anak Yahweh, anak Yehova, nggak ada urusan. Tapi giliran disebut sebagai anak Allah, Anda berurusan dengan umat Islam. Sama itu kalau misalnya saya ada di sini anak ayam, anak kambing, anak sapi, dan ada di situ anak sapi, anak apa, anak ular, ku bilang ini anak Yesus. Sama itu perasaannya umat Islam. Karena Tuhannya umat Islam tidak beranak, tidak diperanakkan.
Lam yalid wa lam yulad. Siapa itu? Allah. Yang kalian sebut Allah. Kalian sembunyikan supaya tidak ketahuan itu hasil curian. Tolonglah kita saling menghargai. Orang Kristen ini kan bisanya itu memanggil Yesus anak Tuhan, atau anak dewa, atau anak Yahweh, anak Yehova, anak Elohim, anak Eloa, anak El Eroi, anak Esaldai. Banyak. Kenapa kodong kami ini satu-satunya nama Tuhan kami yang Allah ini kenapa dinodai? Oke, beri waktu berada supaya saya luruskan dan terangkan. Izin daengku. Iya, silakan. Kenapa Kak di Kristen? Usil agamamu itu. Usil. Boleh, Kenapa gantian, kita juga tidak saudari. berpikir Allah itu beranak? Buktinya begini ya, disebut Pak Ade. Yesus anak Allah. Apa sih? Kalau Tuhan Anda anak itu kunci, tidak dibilang kunci beranak mi juga. Kalau dibilang anak kunci beranak mi juga. urusanmu, itu bukan urusan saya. Urusan saya, nama Tuhan saya masuk di kitabmu. Jangan urusannya juga karena kita kitabmu tidak itu menganggap dibawa Allah oleh itu. penjajah sampai kitab kami juga dijajah. Cukup penduduk daripada pribumi ini yang dijajah. Jangan lagi agamanya yang dijajah. Siapa yang mau menjajah agama Islam? Tidak ada yang mau menjajah agama Islam. Tidak seperti Bibelmu itu. menistakan kami. Siapa yang menistakan? Lapor mi. Buktinya nama Tuhan kami ada di Bibel. Lapor mi Kiban Suma. Masuk Saya ke tidak perlu pengadilan lapor bilang karena penistaan kalian semua agama waras Allah. gitu, tidak gila jago semua toh. Kamu yang menyadari, Tidak kalian gila yang kita. menyadari bahwa bukan Tuhan Allah itu Tuhan kalian. Kalian yang harus merubah. Lapor ke Lai baco. Begini, Kasih karena keluar kita saya yang ini merasa itu yang- Tuhannya karena umat kita Islam merasa di begini. Bibel. Kenapa kita Apakah harus yang keuntungannya? begini, Bang Kenapa Suma? Tuhannya Kenapa? umat Islam harus ada di Bibel kah? Rugi kita kalau keluar Tuhannya umat begini. Islam dari Bibel. Ndak rugi ja kita. Tetap di perpuluhan lancar tiap Begini. bulan toh. Meskipun tidak ada namanya Begini, Tuhannya Bang umat Suma. Islam di dalam toh. Daripada kita hina-hina Tuhannya orang. Daripada kita nistakan Tuhannya Kalau orang. Kalau kita sih fan-fan saja, tidak jadi Iyalah, masalah. pasti Kita dong. kita Kamu tidak- kan kita- yang menikmati kita hasil tidak merasa curian itu bersalah, kamu, Cak Ayu. Jadi kalau kita yang merasa Karena begini, tabiat kita tidak penjajah merasa itu hasil begitu. curian. Tabiat pencuri, penjajah, Begini, Bang Suma, perampok, kita perampas tidak- itu begini. begitu. Enak-enak Bang Suma, aja kalian tidak ngomong ada karena yang kalian yang salah. mencuri, Biarkan kalian menjadi yang nikmati ngomong. hasil curian. Yang korban ini yang diambil barangnya, Cak Ayu. Berpikir saya kok, pakai saya otakmu sedikit. Pakai otakmu sedikit. Izin Kau host. sabar. Izin sensei. Kamu sekarang baca tuh 1 Korintus 1 nomor 25. Sebab kebodohan Allah. Mau ku robek mulutmu? Masa ada Tuhanku kau kasih masuk di situ sebagai bodoh? Cukup Tuhanmu yang goblok. Jangan Tuhan saya dibawa-bawa bodoh. Tuh, ku baca tuh. Tuh. Karena kebodohan Allah itu di atasnya tuh, yang di atasnya. Tuh. Ngapa nak begitu sekali agamamu kah? Cukup umat Islam bersabar. Bersabar. Dengan kelakuan kalian bersabar. Kami minta kalian minta berhenti kita berdebat. Boleh. Boleh kalau perlu kita pisah bumi. Kamu pindah ke Mars atau kami yang pindah ke Mars. Tapi jangan kamu menghentikan debat, tapi kau tidak menghilangkan istilah nama Tuhan kami di dalam Bibel. Masa Tuhan kami dibilangi bodoh? Ini nih, karena kebodohan Allah. Kenapa enggak tulis Tuhan atau Yahweh atau Bapak atau apa lagi di situ yang bisa kau suka? Apa kek? Kenapa harus Tuhan kami? Bukan di Tuhan yang dituju itu, Tuhannya juga Kristen yang dimaksud. Nenekmu Kenapa kita kiper baper sama sekali? nenekmu, kakekmu juga. Ini apa? Memang Tuhannya Kristen ada tulisan Allah. Kenapa Di baper mana sekali Tuhannya kita? Kristen? Bukan Di mana? Di mana? Di mana orang bukan Kristen di menurut Allah Tuhannya SWT Allah di yang mana? dimaksud. Di mana Tuhannya Kristen itu Allah di mana? Itu median kitab. Nenekmu kiper paluka. Injomi dibilang diprotes kitabmu karena agamamu itu pencuri. Saya kalau Begini, tegas percuma begini, kita protes sama kita, karena kita juga ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali tidak kita bisa sendiri yang berbuat protes di sana. apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa.
Karena kita Itu merasa terus. kita seperti Kalian Mi. itu mengaku Kita nih kalau anak-anak salah, Tuhan kita yang merasa, dikatakan kalau anak kita Tuhan merasa pemegang kita pencuri, kuasa. Sihir minjo begini kita selalu supaya yang hilang menggugat, namanya yang di merasa situ. yang selalu begini Bang Suma, selalu yang menggugat itu dia merasa yang benar toh. Jadi kalau kita merasa benar, kita yang menggugat. Nah, Begitu. sekarang saya tanya, ke saudara pengadilan, ini. tidak mungkin Sekarang saya pencuri tanya. mau pergi bilang saya pencuri, tangkap Kak. Pasti Orang yang baik itu dicuri yang ketika melapor. sudah sadar ini punya orang, ya dikembalikan meskipun orangnya nggak Ya, minta. kalau Bang Suma kan sudah anggap kita orang tidak baik, jadi kita Oh, jelas yang nih. pergi. Oh jelas Itu dong, nih. najis, Oh, tralala, ini jadi tralili, pengadilan. najis. Sekarang ini kalau jadi Anda pengadilan. merasa orang Bukan baik hanya berkuar-kuar dan Anda sadar begitu. itu hasil curian, apa yang Anda lakukan? Menunggu yang punya datang ambil atau Anda kembalikan? Maaf ya, kami telah kembalikan. Itu orang baik. Ini sudah karena ketahuan begini, mencuri. karena kita tidak Oh, merasa lapor saya di mencuri. polisi, lapor saya di polisi. Karena tidak Sudah merasa tahu mencuri, itu hasil Bang curian. Suma. Kita Aduh. merasa tidak mencuri, kecuali kita merasa mencuri dikembalikan kita. Tapi ini kan tidak merasa mencuri. Itulah Kita Kristen. yang bilang kita pencuri. Itulah Jadi kalau Kristen. kita, Bang Suma Itulah merasa kita penjajah. pencuri, kita Itulah yang sedang tabiat menggugat. penjajah. Itulah tabiat penjajah, maling, pencuri. Itulah pencuri. Izin host. Pencuri memang kayak gitu. Maling. Izin Daeng. Maling itu begitu. Izin. Karena sudah nyaman merasakan hasil curian. Maka sudah tidak lagi malu. Sudah tidak ada rasa malunya. Karena sudah mendarah daging hasil curian dalam tubuhnya. Itulah kalian. Daeng Tuhannya ku Yahudi kalian curi. izin. Di perjanjian lama Tuhannya Yahudi kalian curi. Di perjanjian baru Tuhannya Islam kalian curi. Tuhan kalian mana? Mana Tuhan kalian? Hei, Tuhan kalian yang mana? Perjanjian lama Tuhannya Yahudi kalian rampok. Perjanjian baru Tuhannya Islam kalian curi. Tuhannya Kristen mana? Theos. Kenapa kau sembunyikan dewamu itu? Dewa Yesus, dewa Bapa, dewa burung merpati. Kenapa kau sembunyikan? Kenapa harus pakai Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam? Izin, Agama Daeng. yang tidak punya Izin, jati Daeng. diri dan harga diri, itulah agamamu. Izin Daeng. Kami hanya umat Daeng. Kami hanya umat. Mohon dimengerti Daengku. Ya sama Kami hanya saudara, umat. saya juga umat. Kami hanya Jadi orang umat ketemu awam, umat ini Daengku. ceritanya. Saya juga tidak punya kewenangan Ya, dalam Islam untuk cuman merubah beda, Bible. Cuman beda di sini Daengku. Apa bedanya? Daengku alim. Daengku Terus? alim, kami awam. Ya, justru Kami karena awam. itulah saya sampaikan kepada saudara. Ya Daengku, tapi yang kami harap penyampaian itu seperti apa yang Nabi Muhammad Oh, nggak bisa. Saya bukan diturunkan. nabi. Bukan, maksud saya begini Daengku, Nabi Muhammad ini kan diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Nah, terus? Saya hargai kerasnya Daeng, teguhnya Daeng, tegarnya Daeng. Tapi Maksudnya? saya juga khawatir Daeng punya kesehatan nanti terganggu. Oh, enggak. Jadi Enggak maksud apa-apa. saya, Enggak apa-apa. Enggak maksud usah Anda saya, khawatirkan Daeng. kesehatan Maksud- saya, enggak usah. Enggak usah. maksud Saya saya, sudah Daeng. hampir 20 Daengku. tahun menghadapi ular beludak. Udah hampir 20 Daengku. tahun saya hadapi ular beludak. Udah hampir 20. Daengku. Udah terbiasa saya menghadapi pencuri, penipu. Bang Joshua, agak masuk rahing. Kan kayak gitu rahingnya. Jadi tidak perlu kau nasihati saya, Bung. Tak perlu. Saya nggak Yang kau menasihati. harus Saya di nasihati sini itu nggak agamamu. Lembaga agamamu yang harus kau nasihati supaya tidak ada diskusi. Kenapa ribet sekali kah? Kan ada persekutuan Iya, justru gereja-gereja di itu. Indonesia ini. Kalian tinggal bersatu. Sebagaimana kalian menghilangkan nama Nabi Isa di dalam Bible. Bisa kan? Nabi Isa hilang namanya. Kenapa giliran Tuhan kami nggak bisa? Justru itu Daengku, kami orang awam, Ini Daeng orang awam. alim. Itulah kalau orang munafi itu awam. Udahlah, Saya ini saudara, orang awam. udahlah. Kita semua ini udahlah. orang awam, makanya kan diputar-putar sama narasi Daeng ini kita bingung. Cuman yang Lucu paham banget sih. paham, Awam. yang paham paham Daeng. Cuman yang nggak paham ini loh, jadinya muter-muter begini, akhirnya Daeng jadi
keluar kata-kata yang sekiranya bagaimana Gimana ya ini ya? Ini melukai. gimana ya ceritanya ya? Ini konsepnya gimana ya? Ini yang satu maling, terus yang dimalingin bilang gini, udah ya yang sabar ya, nanti kamu begini. Padahal itu maling yang ngomong. Gak waras kalian itu ya maling. Maksud saya begini, Daeng. Apa Ini Ustadz salahnya? Yusuf asli gak? Sebentar Bang Joshua, sebentar aja. Dari ketawanya Bang asli Pandi. deh. Assalamualaikum. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rahing, silakan Rahing. Maksud saya justru pembahasannya harus lebih terarah lagi, dalam artian di sini contoh saya pengen tanya nih sama Daeng. Ring 1 di atas sana Daeng udah bergerak kan untuk lingkaran-lingkaran di sana, untuk petinggi-petinggi sesama petinggi-petinggi di sana. Aduh, banyak tingkah, Kayak banyak Daeng cakap. kemarin. Kamu dari tadi udah bilang soal Daeng kemarin ngomong maling, pengen ke apa yang perlu Habib. dicontoh dari akhlaknya maling ya? pengen minta persetujuan Habib, pengen minta dukungan dari Ormas FPI. Kata sini maling. yang saya maksud di Aduh, sini, maling. boleh jadi dari apa yang pengen nanti Bang Zuma ini cita-citakan agar supaya Injil atau kitab ini berubah. Injil lagi, Injil lagi. Aduh, maling. Aduh. Udah maling gak usah sok bijak, Turunin, maling gak usah sok Kita kan bijak. bisa mukanya Kita kan turun bisa. sebelum saya ludahin Kita kan- turun. 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 Hus. Gak ada perlu kau nasihati di sini. Kau nasihati saja agamamu itu, orang-orang agamamu yang tidak becus agama. Saya nggak butuh nasihatmu. Nanti mukamu penuh air ludah malah kau tahu rasa. Dia yang mencuri, dia pula yang nasihatin kita. Sakit jiwa memang itu. Dia maling, dia nasehatin. Iya, coba Bang Sumaya nanti di gereja saya coba bicara dengan persekutuan di sana. Kita terlalu dengar. Mudah-mudahan di gereja saya nanti bisa menyuarakan supaya menghilangkan kata itu betul. Ini malah yang dinasihati saya. Udah maling. Begini, Nggak tahu malu. begini Bang Suma. Dompala. Oi Bang Suma. Apa lagi nih? Bunyi lagi nih Bang maling. Suma. Bunyi lagi nih maling. Apa Pak Luka? Oi Bang Suma. Apa Pak Luka? Nak kita Paluka. nak Paluka. Paluka tuh. Bang Suma. Oke, Apa, bisa Paluka? arti kita Paluka itu Allah. Tunggu Pertanyaan dulu, kita ini, Rahim. Nabi bagaimana dia? Paluka. Apa Nabi ada di Paluka? Islam, ada di Al-Quran, ada juga di Alkitab. Nabi. Ada yang bilang itu Alkitab di Nabi. sini Belum meski. Paluka Alkitab. Nabi, aduh. Bagus nak Parah. dengar Alkitab. Pas ditanya siapa yang bawa agamamu? Belanda. Ngapa nak kuliah Alkitab? Baba. Bang Suma. Jagoan. Bagaimana dia Nabi? Nabi lagi dibawa. Nih, Nabi siapa dibawa. lagi Nabi Nabi yang Nabi Kristen Nabi. sedeng? Siapa Nabi yang mengajarkan agama menyembah kepada manusia? Siapa? Nabi mana? Tidak, maksudnya istilah Nabi. Nabi akan ada di Al-Quran. Memang ada di Al-Quran. Jadi ngapa mi? Baru ada juga kita Nabi tak. Jadi ambil bilang Nabi kita mana, Nabi bilang Seng? tena Nabi- lagi mukul Dompala. Nabi. Ada kita Di mana ada juga, Nabi di kitabmu? Di mana? Di mana? Coba. Saya mau lihat di mana ada Nabi, kata Abraham, Nabi di kitabmu di mana? Nabi Daud. Nabi Coba Abraham, di mana? Di mana Nabi dalilnya? Daud. Di mana dalilnya di Biblemu ada Nabi kata Nabi? Yesaya. Tunjukkan. Hah? Banyaknya itu baca mi. Nah, Di mana, kita di mana, membaca di mana? itu. Tunjukkan Dari ke kita sampai saya. wahyu kita tetap Jangan itu. sudah Ada mencuri Nabi tolo Yesaya. lagi, tolo. Tolo. Ada Nabi nah. Daud. Iya, Nabi ada Daud, Nabi ada Daud Nabi itu bukan Yesaya. nabinya Kristen. Nabi Daud itu nabinya orang Yahudi. Jangan paluka. Paluka, nabinya Yahudi, Nualle juga Paluka. Kitab Mazmur biar itu mi kitabnya dari- Yahudi. Karena memang dari nabinya Yahudi itu nanti terbitlah Terbit ceritanya Yesus matahari. Kristus. Begitu. Diskon kapan mau Natal? Apa yang terbit? Masuma terbitlah ceritanya Yesus Kristus juru selamat umat manusia. Mana Yang ada akan itu? menyelamatkan. Tidak main. Jangan Seperti bisa karang-karang. tanya ke Tidak. juga ini. Betul ku tanya ke ini, siapakah yang diserupakan itu Allah Subhanahu wa taala tentang waktu Yesus disalib? Siapa yang disalib menurut agama Islam? Kenapa kau mau cari tahu itu? Itu urusannya agamaku.
Kenapa kita tidak mau ditahu kalau sedangkan kita mau tahu tentang berarti anu tidak imbang ini tahu ditanya-tanya itu tentang anak kuliah na jawab. Astagfirullahalazim. Oh, astaga. Nabi Isa, Subhanallah. Nabi Isa diangkat ke langit. Siapa Oke? yang Dah. diangkat ke langit baru yang disalib siapa ceritanya di situ? Yang disalib adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Siapa yang diserupakan? Kalau di dalam Al-Quran tidak dijelaskan siapa. Kalau disebut berarti tidak diserupakan, Mi. Oh, kalau begitu siapa yang salah? Kalau yang diserupakan itu siapa yang salah? Kalau kita percaya yang disalib itu Yesus atau Isa lah menurut anu. Kata yang salah. Kenapa nak diserupakan? Nabi Isa diangkat ke langit. Penyaliban itu ada. Menurut Kristen, penyaliban itu yang jadi Tunggu dulu, korban namanya kasih paham kan dulu Yesus. Ban Suma. Oke, kasih paham kan dulu Ban Suma. Kenapa Allah kasih langsung angka ke Nabi Isa? Maksudnya apa? Kenapa dia serupakan yang disalib? Maksudnya kenapa itu Allah? Karena Tuhan tidak mau nabinya dianiaya oleh orang-orang kafir. Tidak nak izinkan orang-orang kafir menganiaya nabi yang dia sayangi. Makanya diselamatkan. Karena orang ini makar, mereka bikin makar, mau sekali nak bunuh Nabi Isa, maka yang mereka tangkap adalah orang yang diserupakan kemudian. Diserupakan maksudnya dikasih mirip dengan Nabi Isa itu yang disalib. Mereka menganggap bahwa yang mereka bunuh ini adalah Nabi Isa, padahal bukan. Siapa yang salah kalau diserupakan nih? Siapa suruh kau mau bunuh orang? Kenapa kau mau bunuh orang? Tapi kenapa Kenapa yang mau diserupakan nih yang sama di mukanya? Kenapa kau mau bunuh? Kenapa mau bunuh? Mauku? Kenapa kau mau bunuh? Kan saya tidak tahu ya kalau di Islam kenapa Nabi Isa mau dibunuh? Nabi Isa mau dibunuh karena Nabi Isa mempengaruhi orang-orang banyak jadi pengikutnya. Orang Yahudi tidak mau. Mereka membuat makar. Mereka membuat tipu daya. Mereka membuat kemudian tipu muslihan untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Kenapa Nabi Isa mau kasih banyak pengikutnya? Loh, karena dia datang diutus untuk menyelamatkan Bani Israel. Ya, kenapa Allah tidak mengizinkan untuk dia banyak pengikutnya? Apa dibilang? Orang-orang yang ada pada masa itu ingin membunuh Nabi Isa. Makanya diselamatkan ke langit. Oh, berarti baik Nabi Isa sampai diselamatkan. Iya dong. Nah, Kristen bilang yang dikutuk, yang disalib itu adalah manusia terkutuk. Nah, itulah penggantinya nabiku yang kau sembah. Nabiku terangkat, yang kalian Cuma sembah begini, penggantinya. Kenapa? Bisa jadi percaya itu ceritanya kita, cuma di dalam versinya Kristen yang saya baca setahu saya dan sudah banyak menolongku, karakternya Yesus begitu indah. Masalahnya karakternya Yesus Sudah begitu banyak indah. menolongku apa Tom? Jaki bilang pernah kak saya depresi toh tidak tidur, kebayangkan Yesus berluka langsung sembuh. Dia bilang nah bilang dokter gila kalau tidak minum kau obat penenang. Nah bilang dokter gila kalau tidak minum obat penenang. Ngapa Tapi nak Yesus peluk-pelukan? buang itu obat penenang karena kok buang itu obat penenang karena aku bisa menenangkanmu, baru nak peluk sama Yesus sembuh Nah, cium kan. juga enggak, Ji? Berpelukan kak. Ini kesukaan Yesus di situ. Nah kenapa saya tahu nggak saya kalau soal sejarah? Jadi kalau kita tanya-tanya ke bahwa Allah itu Allahnya orang Islam tidak ku apa Ji, tapi yang ku pahami bahwa Yesus itu indah. Yesus itu bagaimana sih seorang penjahat kita bilang. Bagaimana kalau yang Tapi datang itu dia setan? ajar begini, Bagaimana? ampunilah. Tapi kan kita tahu kalau setan itu iblis, dia cuma menyesatkan, membuat orang depresi, membuat orang marah, Itu buktinya kita emosi, sesat, kita Tuhan kan Ki.
Begitu. Anda tuh mau di Tuhan begini, Bang Suma. Terlepas tuh mau dia Tuhan, mau dia Nabi, mau dia apa. Tapi sejujurnya saya mengenal Allah Sang Pencipta itu melalui karakternya Yesus. Karena dia begitu indah. Dia bilang ampunilah orang yang bersalah. Kasihilah musuhmu. Selangkah lebih maju. Kan orang biasa kasihilah sesamamu. Dia tidak, kasihilah musuhmu. Itu yang kusuka dari Yesus. Nah, sebenarnya toh banyak sekali Tapi ajaran kalau kasihi musuh itu batal. begini Bang Suma, keluargaku banyak sekali Islam, bahkan pacarku sampai sekarang Muslim. Alhamdulillah. Tapi beratkah untuk Cemburu nanti Yesus. Dia bilang begini, saya tidak mau menikah kalau kau tidak masuk Islam. Nah, begini, di satu sisi saya mencintai dia, iya kan? Calon suamiku ini Islam Siapa sih? tapi itu pernah nih. Di satu sisi, saya juga begini, pernah juga belajar tentang Islam, tapi mengenai figurnya Nabi Muhammad dengan Nabi bilang lagi lah gara-gara kita ini Bang Suma patotoai. Cuma figurnya Sekarang saya tanya, jujur. kalau Yesus itu adalah orang yang baik menurut Bible, pernah tidak Yesus itu berbakti ke ibunya? Berbakti dong. Nah, coba tunjukkan dalilnya mana? Memanggil ibu yang melahirkan Nah, dia dengan panggilan hormatilah mama ayah saja dan nggak pernah. Ibumu. Dia bilang hormatilah ayah dan ibumu. Siapa bilang begitu? Yesus. Siapa bilang begitu? Yesus pernah nggak hormati ibunya? Pernah nggak dia hormati Jelas ibunya? dong, menghormati. Mana Masa dalilnya? Mana dalilnya? Itu hormatilah ayah dan Dalilnya ibumu. mana? Hormatilah ayah dan Ya, ibumu. cuman berkata hormatilah ayah dan ibumu. Mana prakteknya mana? Sedangkan Prakteknya dia sudah praktek, Yesus kalau tidak hidup, dia tidak pernah. membangkang. Yesus itu tidak pernah panggil ibunya mama. Begitu. Selama hidup bersama dengan ibu yang melahirkan dia, selalunya dia memanggil ibunya itu dengan panggilan perempuan. Wahai perempuan. Baik itu, dia bilang baik. Udah ketahu nih itu. Nah bilang Kalau begitu. anakku gitu ya tampar bolak-balik tabang, ya tak selempar. Yesus tidak pernah panggil mamanya dengan panggilan mama. Selalunya panggil mamanya itu dengan perempuan. Perempuan, apa yang kau inginkan dariku wahai perempuan? Bagus itu bedeng. Mana ini tahu kalau hari-harinya dia bilang mama, itu kan saat dia mengajar. Dia bilang tidak, jelas dia kita bilang cuma lihat di Bible. Apa sih yang kita lihat itu yang di Bible? Yesus, pokoknya begini, Yesus pokoknya orang datang minta. Orang datang minta tolong ke dia malah disebut anjing. Apa itu? Begini, orang minta tolong sama dia malah disebut anjing. Gimana itu? Iya disebut itu anjing, itu dia cuma mau menguji bagaimana imannya. Apa menguji? Ternyata pandai juga ini. Tidak ada menguji. Tidak ada. Ini Malah dibilang ketika ibu itu mengaku. Ketika ibu itu mengaku anjing, apa kata Yesus? Betul imanmu, besar imanmu ibu. Artinya dia mengaminkan orang itu anjing. Tidak, dia bilang walaupun ini anjing, saya ini seorang, walaupun anjing juga bisa makan di rumah-rumahnya, ke perumpamaan anjing itu Bang Suma. Apa kata Yesus? Betul. Apa kata Yesus? Betul ibu. Begini. Tena otakmu, tapi tidak baper aja. Biar tena otakku tidak apa aja. Tidak baper aja saya. Tidak seperti begitu aja. Ku tahu aja Bang Suma baik juga. Jadi tidak marah. Nak gombal mas dek. Tidak ya, karena ku tahu juga selalu ikuti kita karena begini. Dia pacarku, nah suka Iban Suma. Tiap hari nak dengar. Tiap hari dengar. Ibu Narahing, tunggu nak dulu nah. Ada kawan Kristen ini Tony. Daing Tony ini ngomong dulu. Tunggu nak Ibu Narahing ya. Terima kasih dah. Turun mapai. Terima kasih Bang Suma. Sama-sama. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Maaf Kang Di.
Selalu Kita iya, nggak mau dimaafkan minta kita. maaf. Tuhan Yesus, ampunilah orang yang bersalah kepadamu 70 kali 70 kali tanpa Oh, batas. Mama, Jadi, kita iya tidak mau minta bersalah, maaf. kita bersalah. Udah dia yang maling nggak nyadar nih orang. Oh, maafkan Pak Bang Suma kalau ada kata-kataku yang salah. Terima kasih Bang Suma. Iya, Dadah. sama-sama. Dadah. Berpelukan. Berpelukan dengan Yesus. Saku anda nana ke semua. Ya Bang Tony, silakan, selamat malam Bang Tony. Ya, selamat Ini malam. Kristen mau belajar katanya, Deng. Adekna Rahing. Ya, selamat malam buat kawan-kawan semua. Ya, malam. Ya. Saya mau bertanya sama Bang Zuma sedikit boleh? Iya Bang. Memang saya ada melihat beberapa ayat itu di Alkitab ya. Ada Paulus bilang Yesus Tuhan, ada juga yang bilang Yesus utusan, gitu kan. Banyak itu Siap. itu banyak juga saya lihat itu di ayat-ayat Alkitab itu ada. Saya pun awam juga gitu kan, tapi saya ada baca itu Yesus itu dibilang di situ utusan gitu. Jadi saya ingin bertanya nih sama Bang Zuma. Siap. Kalau menurut Bang Zuma itu Paulus itu seperti apa Bang Zuma? Gitu. Karena karena saya juga ada pernah lihat itu buku, pernah baca buku itu kan, kalau tidak salah itu Protestan itu pecahan dari Katolik karena karena Protestan tidak setuju itu ada surat apa itu namanya yang selalu itu dipungut biaya gitu di gereja di Eropa itu dulu. Jadi Luther itu memberontak Martin gitu. Luther. Nah, terus ada juga ilmuwan itu dia membilang apa itu, saya lupa namanya, Tony Galileo. suaranya gedein dikit Bang. Ini kasihan teman-teman di bawah banyak yang kurang jelas dengar Oh suaranya. iya. Bang Iya. Tony ini Islam Kristen. Kristen. Oh Kristen ya udah. Kirain Islam. Ya. Terus saya ada baca juga itu ilmuwan Galileo itu dia berbicara tentang apa tuh namanya, bumi itu pusat dari tata surya matahari. Matahari itu pusat dari tata surya. Tetapi ketua-ketua gereja di Eropa itu tidak setuju dengan pendapat dia itu. Dia kayak dicampakkan lah gitu ilmuwan Galilea ini tadi. Saya mau bertanya nih Bang Zuma, kalau menurut Bang Zuma kayak seperti Bang Zuma bilang, apakah benar Paulus itu pendiri agama Kristen? Silakan Bang Zuma. Baik. Jadi Yesus itu tidak pernah mengajarkan menghilangkan hukum Taurat. Yesus, pengikut-pengikutnya tidak pernah meninggalkan kemudian Sabat kecuali pada saat Yesus mengobati dan seterusnya. Iya. Artinya Yesus mengajarkan hal uzur. Ada yang diwajibkan Tuhan, tapi pada saat kondisi darurat itu bisa dibolehkan. Nah, yang mendirikan Kristen sudah pasti bukan Yesus. Yesus tidak pernah menamai ajarannya dengan ajaran Kristen, pengikutnya dengan sebutan Kristiani. Tidak. Justru yang kita lihat, Yesus mengatakan, aku tinggalkan shalom, damai sejahtera, salam Islam. Yesus tidak pernah menyebut nama Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan muridnya makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab perjanjian baru. Yesus tidak pernah mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan tidak bersunat. Kalau di perjanjian lama ada tak Yesus mengajarkan Bang Zuma? Kalau di perjanjian lama itu tak ada Yesus. Tak ada Yesus di perjanjian lama. Tak ada. Itu Taurah kan, perjanjian lama itu Iya. Bang Zuma kan? Taurat, Ketubim, Neviim, Ketubim.
Kitab Tanak kalau orang Yahudi menyebutkan. Cuman pengakuan Yesus menurut Bible, Yesus mengaku dia sering dinubuatkan di dalam kitab Tanak. Menurut Bible, perjanjian baru. Iya. Tapi menurut perjanjian lama, pemiliknya tidak pernah mengatakan ada Yesus di kitab kami. Itu. Nah, sekarang siapa yang mendirikan Kristen kalau bukan Yesus? Pertama yang disebut Kristen adalah pengikut Paulus. Di mana disebutkan? Di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Ketika kemudian Yesus di Antioquia, Turki, setahun lamanya pengikutnya Paulus. Tadi salah. Paulus sambil tutup mata. Paulus muridnya kemudian disebut sebagai Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus disebut sebagai tokoh dari Nasorios. Matius 23 nomor 15, ada ahli Taurat orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mencari pengikut, dan pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Satu-satunya orang Farisi dan ahli Taurat yang keluar menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, hanya Paulus yang kita tahu di dalam Bible. Dan agama yang didirikan itu adalah agama Kristen. Berarti yang mendirikan Kristen adalah Paulus. Dah, itu banyak jawaban saya, Bang. Siap. Iya, saya sudah sering ngikutin live-nya Bang Zuma. Saya dengar gitu tentang Islam gitu. Mudah-mudahan gimana ya saya ngomong ya. Memang kalau saya Mudah-mudahan dapat hidayah gitu Bang ya. Amin ya, siap. Mantap, keren. Ini dia. Gini, tunggu dulu, Bang. Jadi saya mau bertanya, kadang ada saya sedikit bingung. Kalau memang Tuhan Allah itu satu, tapi kenapa kayak umat Hindu, Buddha atau yang lain-lain berdoa gitu, kenapa mereka kayak istilahnya dikabulkan juga? Itu gimana itu Bang Juma? Mantap pertanyaannya Bang Juma, keren. Jawab Bang Juma. Bang Juma, mohon pencerahannya Bang, biar bisa lebih kebuka, benar-benar kebuka hati saya malam ini kan, itu Bang Juma. Yang saya tanya itu kayak Buddha, Hindu, agama yang lain, kayak hidupnya apa gitu. Kok saya lihat kan ya apa yang mereka mauin gitu terkabulkan. Tapi tunggu dulu ya. Kadang saya ada juga bertanya sama teman juga, teman saya ini seorang Muslim kan. Dia ada pernah membilang, itu betul nggak kata-kata dia Bang Zuma? Memang surga mereka itu ya di dunia gitu katanya. Itu gimana Bang Zuma? Iya. Kalau Tuhan saya tidak disebut Ar-Rahman, saya tidak mungkin menyembahnya. Kenapa? Cakupan alam semesta ini luas. Artinya, Tuhan yang betul adalah Tuhan yang maha mencukupi kehidupan alam semesta ini. Kalau Tuhan saya itu tidak disebut Allahus Samad, maka saya kemudian sanksi untuk menyembahnya. Kenapa? Alam semesta ini itu ada ketergantungan kepada pencipta. Ada ketergantungan kepada pencipta. Nah, sekarang ketika Tuhan saya disebut Ar-Rahman, Maha Pengasih, maka Tuhan saya ini harus memberi kepada manusia seluruhnya yang ia ciptakan. Mau dia itu Hindu, Kristen, ateis sekalipun, Tuhan yang Maha Pengasih harus memberikan apa kepada siapa dia harus memberi, yaitu manusia. Jadi Tuhan saya Ar-Rahman tidak memilih, oh ini yang menyembah saya, ini yang saya kasih. Oh ini yang tidak menyembah saya, ini tidak saya kasih. Kalau Tuhan pilih kasih Bung, maka orang semuanya akan menjadi Islam. Kenapa?
Karena doa-doa orang selain menyembah Tuhan yang umat Islam tidak dikabulkan. Mereka kere semua, miskin semua. Maka mereka akan menengok umat Islam. Loh, kayaknya umat Islam benar deh Tuhannya. Kenapa? Karena kok kaya semua. Akhirnya berpindah semuanya satu agama. Apakah Tuhan menginginkan seperti itu? Tidak. Makanya kita diciptakan bukan dicipta menjadi malaikat. Kita dicipta untuk menjadi makhluk yang sempurna. Maka Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Bebas mau jadi Islam, bebas mau jadi Kristen, mau bebas menjadi apapun. Lalu apa yang bisa mengantar kita kepada Allah, kepada Tuhan yang benar? Akal. Coba kita lihat orang Kristen banyak yang kaya raya. Apakah itu Tuhannya betul? Orang Hindu banyak yang kaya raya. Begitu juga sebaliknya. Ada di Kristen miskin, ada di Hindu miskin, ada di Islam miskin, ada di Islam kaya. Loh kok jadi kayak gini? Masing-masing orang punya Tuhan berarti? Tidak. Tuhan yang betul itu adalah Tuhan yang maha besar. Yang tidak mengukur kasih sayang kepada hambanya berdasarkan harta. Tapi berdasarkan ketakwaan. Jadi kalau Anda mengatakan kayaknya Tuhannya ini yang betul deh. Karena dia kaya. Besok hari Anda melihat lagi dari sana miskin. Kayaknya Tuhannya enggak deh. Karena ada yang miskin. Enggak kayak gitu. Iya, saya bukan istilahnya bukan bilangin yang lain gitu. Tuhannya. Cuman saya gini loh Bang Zuma. Karena kayak merasa kok tak adil gitu. Kenapa yang lain gitu. Maafnya kata kan kalau di luar Islam itu kan kafir gitu Bang Zuma kan. Ya. Betul kan? Tapi kenapa Tuhannya Bang Zuma masih mau memberikan istilahnya rezeki gitu sama yang lain gitu, sama yang bukan istilahnya memeluk agamanya gitu Bang Zuma. Ya. Kan Tuhan saya mengatakan begini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad. Dialah Tuhan satu-satunya. Dialah Allah yang Maha Esa. Allahu Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi Allah itu malu. Allah itu maha pemalu. Ketika Allah itu mengatakan, akulah yang menciptakan, aku yang memberikan, aku yang menghidupkan. Maka Allah kemudian menjelaskan, aku yang memberikan rezeki. Siapapun dia, mau disembah ataupun tidak disembah, Tuhan yang maha adil akan tetap memberikan kepada semua makhluknya. Coba Anda lihat kucing makan dia kan, ayam makan, sapi makan. Anda melihat pernah mereka itu sholat seperti manusia? Enggak. Tapi Allah kasih. Itulah bukti Allah itu maha kasih. Siapapun dikasih. Mau Kristen dikasih. Orang Kristen minta doa kepada Yesus, yang mendengar bukan Yesus, yang mendengar Tuhanku. Tuhanku mendengarkan, ini hambaku meminta kepada makhlukku bernama Isa. Mana bisa Isa memberikanmu? Nah ini aku yang kasih. Bukan berarti ini tidak sembah saya tidak kasih rezeki. Sekalian aja matikan. Kalau begitu. Ah ini tidak nyembah saya, mati plek. Nah, sudah. Bukan begitu Tuhan. Makanya Tuhan Allah itu disebut maha adil, maha bijaksana, maha arif Tuhan itu. Tapi dikasih akal. Dikasih akal. Iya tadi Bang Zuma sebutin yang maha adil mah itu yang pernah, kalau nggak salah saya itu termasuk yang apa tuh namanya sifat Tuhan itu. Asmaul Husna. Iya. Apa namanya Bang Zuma? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Betul. Ya. Iya. Allah kemudian disebut maha adil, al-adl, yang artinya maha adil. Jadi Tuhan nanti kalau di yaumul hisab ditanya, kenapa kalian tidak menyembahku? Padahal aku sudah memberikan kamu apa yang kamu butuhkan. Aku kasih udara, kasih oksigen, kasih cahaya matahari, aku kasih air, semua aku kasih. Kenapa kalian tidak menyembahku? Nah ini, makanya Tuhan itu maha adil artinya apa?
Tuhan memberikan kepada siapapun yang meminta, terlepas apapun agamanya. Iya Bang Zuma. Saya mohon bantuannya Bang Zuma ini. Saya saya kalau dengar Bang Zuma ngomong ini nggak tahu mau bilang apa saya Bang Zuma, nggak tahu. Iya, gimana Bang? Rasanya Sepertinya sudah terlembutkan hatinya, Akhi. iya bantulah saya Bang Zuma, bantu. Tanya lagi bang, tanya lagi. Bantulah saya. Iya. Masya Allah. Ya saya pengen istilahnya mati itu hidup di bumi ini mati. Saya tak mau sia-sia, itu aja saya mengenal. Allah Akbar, subhanallah. Orang yang tidak menyombongkan diri di hadapan Tuhannya ini kayak gini nih. Yang benar-benar Tuhan. Tidak mau gitu, sia-sia saya hidupnya. sembahyang. Ini bagus. Iya. Artinya orang mau belajar. Iya, bantulah saya Bang Zuma, bantu. Allah. Masya Allah Akbar. Iya. Cuman ya ya itu Tadinya tadi. Katolik ya Bang ya? Iya, aku tahu Bang Zuma. Biasanya yang muda menerima pengajaran itu dari saudara kita Katolik. Iya. Silakan bertanya Bang. Iya, Bang Zuma. Tak masalah ini saya bertanya sama Bang Zuma kan. Tanya aja bang, tanya aja bang. Iya. Sampai pagi kita layani bang. Iya, jangan saya pun besok kerja. Apa gini Bang Zuma, kalau saya kan harus sudah mencari itu istilahnya Muhammad itu istilahnya utusannya. Saya coba-coba searching di Google gitu tentang Muhammad gitu, tentang beliau gitu kan. Terus saya juga ada juga memang kawan saya gitu ngomong gitu, Muhammad itu tak ada di dalam Al-Quran itu disebut sebagai utusannya Allah gitu kan. Cuman saya coba cari, tapi saya ada ketemu di surat al apa gitu, saya lupa. Saya apakah betul itu Muhammad itu utus yang mengangkat Nabi itu Allah gitu Bang Zuma, betul nggak Bang Zuma? Surah Yasin Akhi. Iya, Ayat betul. 3. Betul. Nabi Muhammad SAW itu benar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, penutup nabi, para nabi dan seterusnya. Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah rasul utusan Allah. Nah, kalau di dalam surah Yasin, innaka laminal mursalin, sungguh engkau adalah salah seorang dari para utusan. Tuh, itu Nabi Muhammad itu yang dimaksud. Jadi macam mana ini saya Bang Zuma? Iya. Kalau saya yang bertanya boleh Bang? Siap, silakan. Ya. Apa kedudukan akal menurut saudara di dalam beragama? Aksesoris aja atau berfungsi untuk mengarahkan kemudian manusia menuju kepada pencipta? Ya, seperti saya bilang tadi Bang Zuma, karena saya berpikir karena saya berakal, makanya saya hidup ini tidak mau sia-sia. Saya pengen mengenal benar-benar yang namanya Tuhan, cuma satu Tuhan. Saya pengen istilahnya itulah mati saya tidak sia-sia. Itu makanya saya berpikir. Sebelumnya juga saya di YouTube saya ikutin itu channelnya Jazirah Ilmu. Itu saya sering itu setiap hari saya lihat-lihat. Kayak dia mengatakan Injil Barnabas itu istilahnya nama Muhammad ada tertulis di situ, cuman dihilangkan. Saya sering mengikutin istilahnya, ya saya banyaklah ngikutin channel-channel Islam gitu Bang Zuma di YouTube. Saya sedikit banyaknya kadang ada belajar juga dari teman-teman saya. Makanya saya juga sering sharing sama teman kerja saya kan. Gimana Islam itu? Jujur ya dari cara ibadahnya juga dia menjelaskan istilahnya kita tuh sebelum kalau kita habis berhubungan kita harus mandi wajib. Kalau kita istilahnya mau sholat harus berwudu. Beda memang sama agama saya gitu. Nah, ini boleh saya ceritakan pengalaman sedikit Bang Zuma? Boleh.
saya dari situ saya teringat ada dulu suatu cuman gimana ya, saya sebenarnya mau ngomong nggak enak gitu kan. Ya namanya kalau ya kita ini beribadah kan istilahnya ke gereja kan, kita kan lengkap gitu, pakai kemeja rapi lah, pakai sepatu apa. Cuman saya nggak enak jadi ya mau ngomong takut kawan-kawan tersinggung gitu kan. Tak usah lah Bang Zuma. Nggak apa-apa bang. Lanjut aja, nggak apa-apa. Jadi oke lah. Jadi begini Bang Zuma, gimana ya, saya waktu saat beribadah itu mendengarkan istilahnya khotbah dari pendeta itu, kok ada bau-bau tak sedap, bau tak enak gitu kan, bau yang nggak enak lah di samping saya kan. Sekali saya lihat maaf katanya ya, ada istilahnya jemaat itu menginjak kotoran di sepatunya gitu loh. Nah, jadi ya saya melihat Islam ini ya istilahnya betul-betul harus suci gitu kan dalam beribadah. Lepas sandal, istilahnya ngambil air wudhu gitu. Ada aturannya semua. Makanya saya di situ agak memang saya salut gitu melihat, apalagi kalau pas hari Jumat itu saya yang mau jualan, yang mau bekerja itu mereka tinggalkan semuanya. Apalagi kalau di Aceh itu kan, kalau udah Jumat itu kan semuanya itu tutup, tidak peduli mereka. Makanya saya kadang berpikir ya mungkin inilah agama itu yang benar-benar yang kayak Bang Zuma bilang, berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa ya gitu ya Bang Zuma ya. Iya, betul Bang, betul. Iya. Kalau lihat dari pernyataan saudara ini, usia berapa Bang sekarang? Saya kelahiran tahun 87 Bang Zuma. Makanya udah tua juga itu. 87, Masya Allah. Iya, sudah punya anak? Sudah, anak saya satu Bang Zuma, tapi saya sudah pisah. Sama pisah sama istri saya gitu ya. Oke, jujur pisah sama istri itu ya, saya pisah sama istri ini di 2021 kan, istilahnya ya gara-gara saya seperti ini gitu, kayak saya tuh kayak bingung gitu kan. Istilahnya saya pernah bilang sama mantan saya itu kan, saya bilang Mah, saya bilang gitu kan, coba yuk kita istilahnya belajar tentang Islam. Tapi dia marah gitu sama saya. Dia ya maki-maki saya lah gitu Bang Zuma. Ya begitulah Bang Zuma. Mungkin saya pisah sama ya, mungkin karena memang dah tak cocok lah, itulah Bang Zuma. Makanya saya istilahnya di saat saya lagi sendiri ini juga saya istilahnya pengen, saya sudah bilang saya tidak mau mati sia-sia, juga saya ingin mendapatkan pasangan gitu yang nantinya bisa satu sefrekuensi sama saya, satu iman sama saya gitu Bang Zuma. Gitu. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Ini kalau sudah kayak begini nih, ini sudah 100% Islam ini. Tapi saya ngaji belum bisa semua. Ngaji itu belakangan Bang. Sama seperti ketika kita masuk TK. Tidak mesti kita harus pandai menghitung, membaca baru masuk. Tapi masuk dulu, di dalam baru belajar menghitung, di dalam baru belajar membaca. Nah sekarang apakah saudara ini sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah benar-benar Tuhan, tak ada Tuhan yang lain? Kalau saya bandingkan sama di Alkitab saya ya memang ya bukannya gimana saya mau ngomong ya, memang ya saya percaya, kayaknya saya percaya Yesus itu memang ya utusan. Ya betul Bang Zuma, utusan. Karena banyak kok memang saya makanya saya lebih paham lagi, saya sering dengar Bang Zuma istilahnya pun kayak masalah kata Allah ini tadi kan. Kalau saya buka di Google gitu, di bahasa Greek gitu, memang tidak ada kata-kata Allah itu di Alkitab, memang tidak ada gitu. Iya. Memang tidak ada tertulis di situ, memang. Termasuk kata Alkitab itu nggak ada Bang. Oh iya Bang Zuma. Iya, tidak ada kata Alkitab itu, nggak ada. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Oh. Jadi lembaga Bible itu memang apa ya istilahnya ya, sengaja melakukan itu. Supaya demi untuk
harus mewarnai diri mereka ini masuk seperti warna agama yang mayoritas pemeluknya. Karena di Indonesia ini Islam, maka mereka sebisa mungkin tampil ke Islam-Islaman. Begitu. Itu sudah program, program bagian dari misi kristenisasi. Amanat Agung. Iya. Iya. Terus kapan rencana abang ini mau bersyahadat? Apa Bang Zuma mau bimbing saya? Iya, bisa. Menjadi Islam betul-betul kaum Islam. Sudah yang jadi kewajiban Islam kita, Bang. yang Nggak usah benar gitu. diminta, udah jadi kewajiban kita itu. Iya. Nanti kita ada tim yang membimbing mu'alaf dikepalai oleh Ustadz Takhta. Iya. Saya kebetulan di Batam ini Bang Zuma. Alhamdulillah, apalagi di Batam. Iya. Tim kita ada tersebar di mana-mana. Batam juga ada. Apa syaratnya saya harus kalau istilahnya mau Kalau misalnya mau bersyahadat, karena kan kita buatkan sertifikat iya, mu'alaf iya, berdasarkan dengan identitas. iya. Maka identitasnya harus dikirim dulu ke Akhi Sugi, ke Bibel Berjalan. Nanti kami buatkan sertifikat mu'alaf untuk dasar hukum ganti KTP agar negara ini mensahkan kalau saudara ini adalah umat Islam, beragama Islam. Nah, apakah saudara bersedia untuk kirim lewat WA nomor foto KTP? Kalau bersedia, kita syahadat di sini disaksikan 4.000 mata memandang. Itu untuk biaya berapa Bang Zuma kalau boleh tahu? Nggak ada. Nggak ada biaya. Oh. Justru kalau Anda belum sunat, saya yang biayai. Saya sudah sunat Bang Zuma, sudah sunat Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Iya. Nggak ada biaya, Bang. Iya. Dan Mana ada biaya? Nggak ada biaya, justru orang mu'alaf ini yang harus dibiayai, dibantu kalau ada kesukaran. Kalau bersedia, saat ini juga kirim KTP-nya, kita syahadat, disaksikan oleh sahabat-sahabat yang ada di sini. Bagaimana? kirim KTP-nya ke Saya aja, Bang. Bibel Berjalan. Bibel Berjalan ya. Ya, catat nomor HP saya, Bang. Oh ya, tunggu sebentar ya Bang ya, sebentar. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Yani masih meleset, alhamdulillah dapat ganti. Allahu Akbar, subhanallah. Yani kalau masih menyaksikan, lihat nih. Yani siapa? Cak Sugi. Yunan. Yunan. Yunani. Cak Ayu. Berapa Bang Zuma nomor WhatsApp-nya Bang Zuma? Kok nanya Bang Juma? Nanya saya lah. Oh. maaf. Saya berapa nomor WA-nya? 08 08 ditambah 77 0877, oke. ditambah 26 26, oke. Allahu ditambah Akbar, Masya Allah. 42, oke. ditambah 77 Oke. ditambah 93. Saya ulang lagi ya Pak ya. Kasih ditambah ya supaya tidak kena banet, kasih tambah gitu. Oh ya. 08 ditambah 77 ditambah 26 ditambah 42 ditambah 77 ditambah 93. Dah, silahkan kirim KTP-nya ke saya, dipoto. KTP sama tanda tangan di atas kertas putih. HPS Bang ya. Kalau tanda tangan hari ini belum bisa, besok nggak apa-apa. Nanti menyusul tanda tangannya. Karena nanti di sertifikat itu kan harus ada tanda tangan Anda kan. Nah itu nanti tanda tangan Anda itu diambil, diletakkan di sertifikat begitu.
Nanti bersedia open cam Bang ya. Halo Bang. Oh masih kejedah, ngirim manu mungkin. Allahu Akbar, nggak disangka-sangka ya. Ini sambil di follow dulu aja ya Ustadz ya. Iya di follow ya kawan-kawan. Karena pengikutnya masih 180-an ya kalau nggak salah tadi. Tolong di follow supaya sampai cukup 1000. Ini baru 207. Dusma menjerit, Dusma. Bang Juma ini dilaporin ke polisi, malah nyebabkan orang jadi mualaf. Gimana ini Bang Juma? Kasihan deh aku. Dari tadi mantau dia, Bang Zuma. Dari tadi mantau dia di bawah. Ayo semakin Suruh gencar ngelaporin. Dusma semakin gencar laporin. Saya juga laporin dong. Cari video saya, laporin. Nggak apa-apa. Besok kita serentak semua channel-channel YouTube yang besar melive-kan penistaan, dugaan penistaan yang dilakukan oleh beliau. Jam berapa Ki? Mungkin habis zuhur. Habis duhur ya. Alhamdulillah saya udah Iya. bangun. Semua channel yang besar milik umat Islam, kalau bisa Donditan, kemudian apalagi yang ngaji lensa udah pasti ya kita Tapi saya live channelku masih kecil ya. bareng semuanya, live yang punya YouTube semuanya kita live bareng semua. Siap. Dinda Natali juga ya. Siap Bang Zuma, insya Allah siap. Bang Zuma sebentar, ini saya lagi catat WA sebentar ya. Iya. Terus Belum dikirim ya Bang KTP-nya? ini saya mau kirim, ini saya mau foto. Oke, mantap. Dan saya minta kepada semua yang teman-teman yang punya TikTok agar si Dosma ini cepat diproses. Tolong buat piti-piti yang dia nyanyi di depan gambar Ka'bah sambil nyanyi lagu Yesus, itu diperbanyak, di-share sebanyak mungkin. Ya. Alhamdulillah teman-teman kita penggawa-penggawa FPI itu sudah mengambil sebagian data-datanya. Ya, biar dia tahu dia lagi perang melawan siapa gitu. Dia kira nangkap kucing, tak taunya yang ditangkap itu adalah harimau. Karena dia ini bukan lagi sebagai pengacara, dia ini mewakili penghujat. Mewakili penghujat untuk menghentikan perlawanan dari umat Islam agar penghujat bebas menghujat Islam. Jadi dia, si Dosma ini ingin menghentikan kemudian gerak langkah para apologet Islam. Artinya dia ingin membebaskan sebebas-bebasnya para penghujat Islam. Apologet Islam ini kan hadir untuk mengkanter penista. Nah, dia ingin menghentikan para penghalau penista supaya misi kristenisasi dan juga misi penghujat itu bisa melenggang. Dibuktikan dengan dia happy-happy joget-joget, itu sebenarnya sudah penistaan, penghinaan kepada kita umat Islam. Dia belum pernah rasakan kalau umat Islam itu angkat bicara, umat Islam itu berjihad. Bahwa umat Islam itu tidak ada takutnya kepada siapapun selain Allah.
Sedikit lagi, Bang Tony tolong dipoto KTP-nya secara utuh Bang ya, jangan separuh-separuh gitu. Gimana? Utuh. Oh ya, oke. Ya itu tadi separuh identitas, nanti bawahnya lagi separuhnya foto Anda, jangan seperti utuh. Ya. Monggo dilanjut Ahi. Iya. Jadi ya teman-teman yang misalnya nih punya foto beliau atau pernyataan beliau di sosmed yang lebih berat ke kekristenan dan lebih menonjolkan kekristenannya dia daripada sebagai pengacara, tolong diteruskan ke teman-teman API, nanti kemudian kita reaksi foto-foto dia, termasuk yang joget-joget. Utamanya yang joget-joget ini kalau bisa kita ulas terus sampai 2 minggu, 3 minggu ke depan. Nah, ini Bang Tony lagi foto KTP mungkin ya, kepental dia. Kemana nih Bang Tony nih? Wuduk. Sekali lagi saya minta ya pada teman-teman semua yang punya akun TikTok, yang punya channel YouTube, untuk memviralkan kemudian saudara Dosma biar cepat terkenal. Karena dia ingin terkenal sehingga dia kemudian membawa-bawa nama Bang Suma. Dia ingin dikenal, makanya kita bantu dia supaya dia menjadi tenar, biar terkenal. Kalau perlu sampai ke mancanegara gitu ya. Apakah teman-teman di YouTube siap membuat PT TikTok memviralkan video Dosma joget di depan gambar Ka'bah di rumah seorang muslim yang sedang melakukan pengajian? Siap? Siap Bang Suma. Yang di TikTok siap? Siap. Harus siap. Jadi kalau bisa, bukan cuman sasaran kita bukan cuman penista Islam, tetapi orang yang punya kewenangan harusnya bersifat adil, yang kemudian ikut pasang badan juga jadi sasaran siapapun, ya. Karena tujuan kita itu apa? Bagaimana supaya tidak ada penghujat. Kita ini apologet Islam dibentuk untuk menghapuskan penghujat di sosmed, menghapuskan para pemurtad, menghapuskan kemudian istilah-istilah Islam di Bible. Itu tujuan kita. Ya. Biarkan Indonesia ini aman tanpa hujatan. Biarkan umat Islam menjalankan syariat agamanya tanpa dihina, Tuhannya dinistakan di dalam Bible. Terus dihilangkan itu. Nanti kalau sudah dihilangkan semua istilah di dalam Bible, istilah-istilah Islam, istilah Al-Quran, baru kita bisa berhenti untuk berdebat. Namun kalau misalnya masih ada yang ingin berdebat, silakan dilakukan dengan resmi. Resmi dalam arti kata seperti Yayasan API yang sudah berbadan hukum, itu merencanakan debatnya seperti apa, diadakan di mana, di online juga bisa, tentu dengan cara-cara yang elegan, menghindarkan perkataan-perkataan yang sifatnya menyakiti lawan diskusi,
Ya, karena sudah tak ada lagi unsur kebencian di sana, karena sudah berjalan sesuai dengan koridor yang ada, nggak ada lagi yang nyikut-nyikut, menista-menista. Maka semua yang ikut berdiskusi harus berjalan dengan situasi dan kondusif, situasi yang nyaman dan kondusif lah intinya. Kalau masih sekarang kayak gini, ya ini kendalanya seperti yang kita lihat. Nah tadi juga teman-teman Bang Ari Untung nelpon saya, lumayan lama ngobrol. Dia tanya apakah akun TikTok Bang Suma juga hilang. Aku bilang masih ada. Kenapa? Ini Bang, TikTok saya hilang. Hah? Kok bisa? Iya. YouTube-nya juga kena dismonet. Gara-gara liput Bang Suma. Oh, kok bisa? Iya. Saking bencinya orang itu sama Bang Suma. Padahal banyak yang saya liput Bang, kata beliau. Tapi giliran Bang Suma baru 3 minggu sudah 1,5 juta yang nonton. Waduh parah ini. Tapi saya ikhlas Bang, saya ikhlas. Artinya pesan kita sampai kepada mereka. Buktinya mereka merespon dengan cara-cara seperti ini. Jadi gue bilang, ini loh Dinda, kamu minta banding. Nggak bisa, hilang langsung. Gila. Bener-bener. Ada juga teman kita dulu kayak gitu. Akun TikTok utamanya hilang, lenyap seketika. Kalau Bang Suma ini kan kadang terlapor sepekan, paling lama 2 pekan, tak hilangnya. Tapi beliau hilang padahal pengikutnya itu udah ratusan ribu, entah mungkin 1 juta kali ya. Hilang. Hari untung sampai curhat. Udahlah Bang, yang penting pesan saya sudah sampai, pesan kita udah sampai kepada mereka Bang, kata dia gitu. Bang Suma masih bersedia kan diundang? Ya undanglah. Undanglah, bilang. Undang saja kapan aja kamu mau Bang Suma hadir. Yang penting kalau sekarang TikToknya hilang, jangan sampai nanti gedungmu yang hilang, pula ketawa dia. Ketawa beliau. Sekaligus besok mungkin ya kita ngajak teman-teman pada saat kita membahas siapa si Dosma ini, sekaligus kita reaksi pertemuan teman-teman tadi dengan abang kita Bang Alam Sahanafi. Bang Alam Sahanafi tadi nelpon video call ke Bang Suma, katakan aku buru-buru dari Palembang, masih belum terlalu sehat, buru-buru tanggal 28. Kupikir Bang Suma juga ada ke rumah. Tak taunya saya buru-buru dari Palembang sampai di di Jakarta. Ternyata Bang Suma nggak hadir. Maaf Bang, saya banyak PR di Makassar ini. Nantilah kalau ke Jakarta kita jumpa. Nah mungkin bisa Bang Handi besok kita reaksi video pertemuan silaturahmi antara Bang Alam Sahanafi dengan tim API. Tadi pukul berapa tadi itu? Pukul 9. Ikut besok. Oh iya, itu ada Yusuf di sini, betul. Sorry, saya tadi lihatnya ke WA. Ya, iya. Gimana Hi? Ini Tony memberi info ke saya, katanya lagi ada temannya, makanya dia buru-buru turun tadi. Nah, ini netizen banyak yang tanya di bawah kan, mana Tony? Tony lagi ada temannya. KTP-nya? KTP-nya tadi di separuh-separuh. Di foto pertama sisi alamat, identitas. Terus baru dikirim sisi kedua fotonya. Jadi saya curiga karena saya perhatikan di situ kan nampak fotonya sedikit, itu latarnya merah. Sedangkan yang ada fotonya latarnya biru. Makanya saya minta foto utuh. Coba foto utuh. Ini kolom agamanya ada? Udah dihapus Ahi. Udah dihapus sama dia. Kenapa Belum dihapus? sempat.
Nggak tahu, belum sempat saya lihat kolom agamanya, cuma tadi saya lihat sekilas kan, yang foto pertama itu sisi identitas, terus dikirim lagi foto yang sisi ada fotonya, cuma yang sisi yang pertama yang identitas itu fotonya masih kelihatan sedikit gitu, tapi warnanya merah, sementara sisi yang ada fotonya warnanya biru latarnya. Nah ini saya curiga jadinya mau ngeprank, nggak bisa. Kita sekarang ketat untuk bisa memualafkan orang, nggak salah-salan. Kenapa tulis nama saya di bawah? Mamanya Rahing. Assalamualaikum mamanya Rahing. Ada mamanya Rahing ini. Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamanya siapa kau bilang, Fandi? Kurang asam kau. Hah? Benar Kak Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Benar Kak Nora sekarang di Pekan? Enggak. Tapi tadi kan belum di apa ya mungkin Bang Zuma ya. Tadi saya kan ketemuan silaturahim sama Kak Alamsyah. Aduh. Oh gitu. Kok hilang suara? Ada Bang. Ya lanjut.